Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui keterkaitan bercak darah pada barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, tabel 1 menunjukkan bahwa satu potongan celana levis warna biru dongker merek Levi's benar terdapat bercak darah. Potongan kain lap motif kotak-kotak hijau benar terdapat bercak darah. 3 swab pada kapas di kursi plastik warna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. Nah, tapi kita ingin bicara juga bahwa sebenarnya kita sangat menyayangkan sekali bagaimana bahwa pihak kepolisian Polres Indramayu baru melakukan olah TKP di kios korban loh. Padahal ya, dari awal kita tadi tunjukkan CCTV-nya yang ada di sana itu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian pada 2 September 2025. Jadi beberapa hari setelah kejadian, CCTV yang ada di sekitaran sini itu diperoleh oleh polisi. Namun sayangnya di kios tadi polisi tidak melakukan olah TKP di situ. Padahal CCTV-nya dikantongin dan jelas ada kegiatan yang sangat dominan ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita coba untuk berjalan ya ke arah rumah dari korban sambil menjelaskan hasil lab DNA dari Puslaspor yang ada di sidang kemarin. Tapi backlog ya, nggak apa-apa ya. Kita coba jalan dulu aja karena ini baru pertama kali dan kayaknya kalau dari sana tuh terlalu silau ya, terlalu silau. Jadi kita dari itu aja dulu kali ya, dari ruko ya, karena terlalu silau. Ada di belakang saya itu, di situ. Karena terlalu silau, paling kita dari ininya aja ya, dari kios terus kemudian ke arah rumahnya aja, sembari nanti kita bahas terkait dengan Puslaspor yang dicocokkan oleh DNA ya dari gigi geraham korban nih. Coba kita dari sana aja deh, karena ini silau banget kan pencahayaannya. Jadi kita nanti jalan dari TKP yang baru disebut-sebut oleh terdakwa Prio pada saat persidangan 3 minggu yang lalu. Kita dari sana aja ya. Nah, jadi kita mulai dari ruko yang memang menjadi titik yang dijelaskan oleh saudara Prio, terdakwa Prio ya, pada persidangan beberapa hari yang lalu. Nah, kemarin kita ngikutin sidangnya terkait dengan pembacaan hasil lab ya yang dibacakan oleh jaksa pada saat itu. Nah, saya ada di ruko TKP di mana disebut oleh saudara Prio ya yang ini. Nah, kemudian CCTV itu kurang lebih di belakang saya di sini. Kemudian kan ada aktivitas di tepat di sini nih. Nah, aktivitas tepat di sini ya kan. Sehingga kita perlu melihat bagaimana sebenarnya dari jalan raya ini tidak begitu jauh ya antara sisi yang ada di ruko ini kan. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti kita akan jalan sedikit ke sana dan kita cukup bicara sedikit di sini. Nah, hasilnya yang dibacakan itu adalah dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik ya, nomor lab 3426/KBF 2026. Nah, barang bukti yang diperiksa dari potongan kain lap bermotif kotak-kotak hijau swab. Kemudian ada bercak darah juga di situ tuh, ya. Nah, lantai keramik dan kamar mandi enggak kayu, rolling door di kios korban di belakang ini. Nah, kita coba jalan ke sana karena nggak jauh sih sepertinya jaraknya di sana. Sampai kita pertama kali juga jalan dari sini kan megang kamera yang berat ini kan. Nanti kita akan bacakan lah hasilnya itu seperti apa gitu. Dan ini sebagai sebuah eksperimen yang baru pertama kali juga nih saya lakukan ya. Sorry ya teman-teman, kita jalannya agak ke samping sedikit karena cahaya mataharinya ini banget tuh, apa namanya, nyorot banget dari arah sana kan. Nah, ini kita menuju ke rumah korban yang menjadi TKP awal versi BAP itu hanya di situ. Tapi belakangan yang
dikatakan oleh saudara Prio itu juga terjadi di kios kemarin tadi di sana. Nah, hasil dari lapornya nanti kita saksikan dulu nih tayangan yang menjelaskan dalam sebuah persidangan di situ. Berlak segel dan berlabel lampiran foto nomor 1 setelah dibuka berisi nomor 1 732-Dio-2026 potongan celana levis warna biru dongker merek levis, 2 potongan kain lap motif kotak-kotak hijau, 3 swab pada kapas di kursi plastik berwarna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 4 swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 5 swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 6 swab kapas dan kerikan pada tembok warna muda, tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 7 swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 8 swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 9 swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 10 swab kapas pada lantai kamar mandi. Barang bukti nomor 732-Dio-2026 sampai dengan 741-Dio-2026 tersebut di atas diduga terdapat bercak darah manusia. Barang bukti nomor 1238-Dio-2025 berhubungan dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Barang bukti nomor lab 5408-KPF-2025 tanggal 1 Oktober tahun 2025. Romawi 2, maksud pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari atas nama Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Kasat Reskrim selaku penyidik. Ajun Komisaris Polisi Muhammad Arwin Bahtiar, STK SIK, dengan surat perintah nomor B-1425-Romawi 4-2026 garing Satreskrim tanggal 29 Mei 2026 perihal permohonan pemeriksaan DNA dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP. Dengan laporan nomor polisi LP-B-873-Romawi 9-2025-SPKT-Polres Indramayu tanggal 2 September 2025. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui keterkaitan bercak darah pada barang bukti. 3. Romawi 3, prosedur pemeriksaan terhadap barang bukti biologi dilakukan pemeriksaan serologi dan DNA berdasarkan SOP yang mengacu pada IK 7.2.2.4-KPF Subbit Bioser Bit Kil Biofor Puslapor Bareskrim Polri dan sesuai standar yang dianut dari ISO 17025 dan SWGDAM. 4. Hasil pemeriksaan darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, tabel 1 menunjukkan bahwa 1 potongan celana levis warna biru dongker merek levis benar terdapat bercak darah. Potongan kain lap motif kotak-kotak hijau benar terdapat bercak darah. 3 swab pada kapas di kursi plastik warna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 4 swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 5 swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 6 swab kapas dan kerikan pada tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 7 swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 8 swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 9 swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 10 swab kapas pada lantai kamar mandi benar terdapat bercak darah. Romawi 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Profil DNA yang dianalisis
dari bercak darah pada swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari 1 buah gigi geraham milik saudara Budi Awaludin. Dengan demikian, bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari saudara Budi Awaludin. 2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah potongan celana levis warna biru, dongker merek levis, bercak darah pada potongan kain lap motif kotak-kotak hijau, bercak darah pada swab pada kapas di kursi plastik berwarna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas dan kerikan pada tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, dan bercak darah pada swab kapas pada lantai kamar mandi tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Demikian berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti ini disampaikan di hadapan majelis hakim. Pemeriksaan ditandatangani. Oke, udah sampai di depan TKP yang pertama, yang utama maksudnya di rumah oleh korban ya. Nah, dari Ciremai Today ini menyebutkan bahwa profil DNA yang dianalisa dan bercak darah pada swab kapas di tembok bawah kamar mandi yang berada dalam kios saudara Budi Awaludin cocok dengan profil DNA dari 1 buah gigi geraham milik saudara Budi Awaludin. Saudara Budi Awaludin itu adalah korban ya yang kenal dengan terdakwa Ririn Rifanto dan Prio ya, seperti itu. Nah, jadi jarak di kiosnya sampai ke rumahnya ini tidak begitu jauh ya. Jadi kiosnya ini ke arah selatan teman-teman ya. Sedangkan kalau ke sana kan ke arah utara ya, ke arah selatan. Dan ini di sini rumahnya gitu. Dan sampel yang dikaji oleh Lapor Kriminalistik ya, Polri, yang ada di kios tadi katanya ditemukan oleh bercak darah di situ itu identik dengan gigi gerahamnya dari saudara Budi. Nah, tapi kita ingin bicara juga bahwa sebenarnya kita sangat menyayangkan sekali bagaimana bahwa pihak kepolisian ya, Polres Indramayu baru melakukan olah TKP di kios korban loh. Padahal ya dari awal kita tadi tunjukkan CCTV-nya yang ada di sana itu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian pada 2 September 2025. Jadi beberapa hari setelah kejadian, CCTV yang ada di sekitaran sini itu diperoleh oleh polisi. Namun sayangnya di kios tadi polisi tidak melakukan olah TKP di situ. Padahal CCTV-nya dikantongin dan jelas ada kegiatan yang sangat dominan ya. Bahasanya apa kayak yang lebih keren itu? Signifikan lah ya, ada kegiatan dari terdakwa Ririn dan Prio yang signifikan di kios Budi, bahwa ada mobil pick up kemudian keluar kayak seperti menandu sesuatu lah, ada bambu dan kemudian terpal di situ. Tapi kok tidak diolah TKP pada saat rumah yang di belakang ini pun dilakukan olah TKP. Jadi itu yang menjadi pertanyaan banget tuh. Nah, CCTV yang di depan saya lah yang menjadi kontroversi, bahwa di sini nih ada sosok orang yang tinggi ya, melebihi Prio dan juga Ririn, saya rasa kayak gitu. Ada analisanya juga di sini nih, di pagar yang ini. Pagar yang ini. Kemudian CCTV-nya di sana tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, CCTV ada di sana. Nah, jadi kita sangat menyayangkan sekali kenapa pihak kepolisian baru melakukan olah TKP setelah ada keterangan dari terdakwa Prio Bagus Setiawan ya. Kemudian katanya ada bercak darah
dan palu juga ditemukan gitu. Situ. Ada bengkel di sini, nggak jauh. Kemudian di sini ada CCTV, TB berkah sedia bahan bangunan juga di belakang situ. Jadi mungkin ini pertama kali ya saya datang ke sini dan mencoba jalan dari kios sampai ke rumahnya korban di TKP yang menurut BAP itu kan satu-satunya lah di sini. Dan kalian bisa lihat sendiri suasananya kayak gimana tuh, ya kan? Nah, ke arah belakang sana ternyata ada jalan kecil juga tuh sini. Ada jalan juga ya ke belakang sini. Ada Madrasah Ibtidaiyah. Jadi begitulah kira-kira guys. Kita ingin menekankan bagaimana situasi yang ada di sini. Kemudian sembari kita menjelaskan hasil dari Polri ya, lapor Polri yang dibacakan pada sidang kemarin. Ya. Begitu. Adem sih di sini nih, tuh. Meskipun suasananya gang. Ke belakang sana juga ada tembusan jalan gitu. Oh, ternyata ada tanah milik KAI juga di sini nih. Tanah milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini. Kondisi rumahnya tinggi ya kan. Jadi silakan teman-teman menganalisa sendiri hasil DNA yang cocok dengan gigi geraham korban yang ditemukan di kios. Itu menurut keterangan awalnya kan dari Prio yang mencabut kuasa dari Tony RM, kemudian beralih ke Ruslandi. Udah ada keterangan itu, dibuatlah olah TKP Inafis dari Satreskrim melakukan di situ. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kenapa polisi mendapatkan CCTV pada 2 September 2025 tidak lama dari ditemukannya korban, baru diolah TKP ketika ada keterangan dari Prio. Nah, kalau kita ingin jujur kan harusnya profesional dari awal, kemudian olah TKP, penyidikan itu harus komprehensif dari awal kan, pihak kepolisian itu seperti itu. Nah, kemudian terbuka pada publik. Nah, kalau sekarang versi utuh itu diketahui oleh pihak kepolisian, masyarakat hanya dicicil informasinya dari persidangan dan media sosial. Itu yang menjadi perdebatan akhirnya. Ya, kalian silakan analisa sendiri lah terkait dengan keadaan ini. Udah dulu deh. Sampai kita. Ya, dadah.